Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Rumah Ikan. Nah, dalam video kali ini kita akan ngasih makan indukan. Berikut kita ngasih makan juga anakan. Dan kita akan menginformasikan juga, sharing lah ya, berdasarkan pengalaman yang dalam kurun waktu 1 bulan kita memelihara anakan gupi ini, sampai sekarang itu kondisinya mereka sehat, bugar, dan sangat lincah-lincah sekali. Itu kesuksesannya dari mana gitu ya, karena banyak faktor-faktor yang sebenarnya menyebabkan kegagalan itu bisa terjadi. Nah, dan dalam video kali ini khusus kita akan sharingkan kiat sukses kita, pengalaman dalam kurun waktu sebulan ini anakan itu bisa sehat walafiat, dan indukan sudah mulai mau memasuki masa pemisahan lagi gitu ya. Nah, kurang lebih indukannya seperti ini. Nah, kita sekalian juga mau ngasih makan anakan menggunakan pelet Fengli. Nah, karena pada dasarnya ikan ini itu dari 0 hari, pada saat ngebrol pertama itu kita langsung ngasih makan Fengli, pelet Fengli ini ya. Karena selain harganya murah, juga ikan ini sangat suka. Selain teksturnya yang halus, bagus juga buat pencernaan mereka, karena mereka bisa mencerna dengan baik. Mungkin karena teksturnya yang halus itu. Nah, pemberiannya cukup 1 jumput saja ya, segini loh. Nah, udah, ini cukup nyampe besok. Nah, besok pagi kita cek lagi, kita ngasih makan lagi, kurang lebih sama. Untuk takarannya segitu. Nah, bisa teman-teman semua lihat ya, anakan-anakan ini itu sangat lincah sekali dan lahap sekali memakan pelet yang kita barusan kasih. Nah, gemuk-gemuk, lincah-lincah, sehat walafiat, dan kurang lebih dalam akuarium ini belum ada satupun ekor ikan yang mati, yang kita dapatin mati di tempat ini. Nah, terus gelembung-gelembung yang kita kasih ini sebenarnya karena ada aerator yang nganggur aja, makanya kita kasih aerator. Selain buat nafsu makan si ikan bagus, juga aerator ini buat mensirkulasi dan menyuplai oksigen yang lumayan cukup banyak terhadap akuarium yang kita gunakan ini. Nah, walaupun sebenarnya cuma akuarium ini aja yang ada oksigennya, yang ada aeratornya, yang lain tidak. Nah, ini kita maksimalkan karena di sini itu adalah ikan-ikan jantan semua. Nah, selain itu pun juga aerator berfungsi buat membuat si ekornya itu lebar-lebar, karena untuk ikan ini kebanyakan rontel ya, tidak delta tail. Nah, bisa teman-teman lihat ikannya itu lincah-lincah sekali, sehat-sehat sekali ya. Mudah-mudahan bisa tembus. Kemarin itu kita coba tawarkan ikan ini, lumayan sudah banyak yang mengincar, tapi saya belum bisa keluarkan karena kita belum cukup umur ya mengeluarkan ikan ini, karena ini ikan baru berumur di 1 bulan. Nah, kurang lebih di 3 bulan ikan ini kondisinya seperti apa, yang nantinya kita bakalan sortir kedua, yaitu sortir dimana kita pisahkan buat nanti indukan lagi, buat kita bikin regenerasi lagi yo. Nah, di sini juga ada tank yang kosong,
Tank yang kosong kita belum kasih ikan. Sengaja karena kita belum dapat ikan yang benar-benar bagus buat indukan. Nanti tank-tank ini juga nanti bakalan kita simpan buat indukan baru. Nah, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, nanti indukannya bagus buat kita regenerasikan lagi. Yuk kita lihat ke bawah. Nah, yang bawah di sini itu ikan betina atau indukan ikan yang tadi. Nah, di sini kita campur menggunakan ikan apa ini? Sky blue. Nah, karena kita mau menghasilkan ikan-ikan yang ada gradasi biru-birunya. Nah, ini juga kita mau mengembalikan indukan ini karena ini sudah lumayan bersih ya. Mereka sudah 3 kali itu mengeluarkan anakan. Nah, sehingga kurang lebih sudah ada kekosongan nih, biar nantinya kekosongan itu biar bisa diisi oleh genetik dari Sky Blue ini. Walaupun sebenarnya genetik Sky Blue ini nggak tahu ya nanti dominannya kemana. Yang saya lihat sih lebih dominan ke merah untuk anatominya. Nah, kita sengaja kasih Sky Blue itu buat masih warna aja. Nah, kurang lebih saya beli Sky Blue ini 10.000. Kecil banget ya, 1 per 10.000. Kita beli yang murah-murah aja ya. Sengaja kita kasih yang kecil karena yang kecil itu lebih lincah ketimbang kita beli indukan yang sudah berumur gitu ya, karena ininya cenderungnya itu ekornya terlalu lebar sehingga pergerakannya kurang lincah. Nah, sana tuh betinaannya ya, betinaan Sky Blue. Nah, mereka sehat dan bisa teman-teman lihat jumbo sekali ya, jauh banget ya untuk ukuran Sky Blue jantannya ini untuk si betinanya. Tuh, ini umurnya sudah lumayan cukup berumur ya untuk betinanya. Nah, karena berumur ini makanya anakan-anakan yang kita dapatkan itu lumayan cukup banyak sekali. Nah, oke, kita pindah ke tempat yang di sebelahnya ya, yang di sana itu khusus betinaannya gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Walaupun sebenarnya di sini tuh mereka belum kita pisahkan lagi ya, karena udah ada ikan-ikan yang lumayan sudah mulai bermutasi. Nah, mereka sudah tahu ya kalau kita sudah membuka jaring itu artinya kita mau ngasih makan. Nah, di sini anakannya banyak sekali ya. Tuh, ada yang ekornya merah-merah itu jantan. Nah, kita kasih sejumput aja nih, segini aja. Itu pun dibagi 2. Nah, ini banyak sekali itu. Ini yang hitam indukannya ada di sini. Tuh indukannya. Nah, ini juga ada belum dipisah nih yang putih ini. Nah, ini juga ada. Ini satu jumput kita kasih buat 4 akuarium. Nah, ikan ini tuh basic ikan kecil ya. Nah, makanya untuk ngasih makannya itu jangan terlalu banyak, dikarenakan nanti malah jadi bom amoniak. Nah, sehingga untuk kebersihannya itu bisa terjaga dan ekosistem di dalam bakteri-bakteri baiknya itu bisa menjaga ikan-ikan kita. Nah, karena pada dasarnya pelet Fengli ini adalah pelet udang. Nah, makanya pelet udang ini bisa menyebabkan bom amoniak untuk si ikan. Makanya tempatnya itu cepet kotor kalau kita sering ngasih makan menggunakan pelet, kurang lebih kayak gitu. Baik itu pelet-pelet yang lain juga sama, gak cuma pelet Fengli. Nah, makanya
sebenarnya kita anjurkan itu menggunakan pelet, menggunakan makanan hidup. Nah, karena makanan hidup itu kita harus mencari, kalau membeli kan lumayan jebol ongkosnya, makanya kita ngasih pelet. Nah, kita berimprovisasi lagi gimana caranya kita menggunakan pelet tapi ikan bisa banyak, cepat gede, dan tidak kotor tempatnya ya. Kita pemberiannya sedikit aja. Nah, ini anakannya nih lumayan banyak sekali ya nih. Kita lihat indukannya nih. Nah, indukannya seperti ini. Nah, ini contoh indukan yang tadi hitam itu, indukannya ini. Nah, kalau yang gede-gede seperti ini itu indukan, kita ngasih makannya itu tidak menggunakan pelet Fengli, karena pelet Fengli itu cukup untuk burayak. Nah, makanya kita pisah ukurannya itu, kita bedakan, tapi untuk pemberiannya masih sama. Nah, kurang lebih segini ya, bisa teman-teman lihat tuh, kita kasih makan tuh, langsung mau makannya langsung gendut-gendut. Nah, ini juga belum kita pisah. Nah, ini ada dari PRT untuk jantanannya. Nah, terus ini juga ada nih tuh, ini jantanan-jantanannya yang kita pisah. Jantanan-jantanannya, ini jantan-jantannya nih. Nah, bisa teman-teman lihat, kita kasih makan. Nah, mulai memakannya tuh kan. Ini jantan-jantannya nih, kita bisa sengaja karena umurnya masih muda, biar nanti genetik dari ikan ini itu bagus, karena ikan ini kebanyakan itu banyak rejekannya, sehingga kita meminimalisir rejekan-rejekan itu biar tidak menjadi cendolan. Yang disebut cendolan itu warnanya melenceng dari jenis, motifnya melenceng dari jenis. Nah, kalau kita ini terbilangnya reject, kalau aslinya itu big R. Nah, makanya ini itu dari indukannya sendiri juga ini termasuk reject. Nah, makanya reject kita bikin reject. Ya udah, jadi ikan reject, bukan cendolan. Cendolannya ada, tapi kita sudah ngasih makan, kita kasihkan makan untuk si cana ya. Jadi pembeliannya itu sedikit tapi teratur gitu loh, tidak sering. Kalaupun mau sering, sedikit banget. Kalau ini kan kita ngasih makan itu pagi sama sore 2 kali. Nah, pemberiannya cukup pakai perasaan aja kayak gini. Nah, semakin ikan lapar itu ternyata untuk kekebalan tubuhnya bagus, sehingga si ikan bisa mencari makanan sendiri di tempat yang kita kasih ini. Ini sebenarnya populasinya itu tidak termasuk standar ya, ini kebanyakan populasinya. Nah, sengaja kita kasih kayak gini, kenapa? Agar kita gampang dalam menyortirnya. Tempatnya ada, tapi kita nggak mau nyampe berantakan kayak gitulah ya. Kita itu nggak mau nyampe berantakan, tempatnya itu banyak sekali. Yang penting ikan tempatnya yang ada, ikannya banyak, tempatnya sedikit ikannya banyak. Nah, itu. Nah, kalau cepat besarnya itu gimana umur dan intensitas kita dalam ngasih makan ikan. Kalau kita ngasih makannya ikan itu sesuai dengan usianya, ya bertahap, sedikit dulu, baru kita masih agak jarak waktunya itu sempit gitu. Kalau kecil kayak gini itu sempit. Nah, kalau ikan yang segede-gede gini itu agak lumayan lama jaraknya. Misalkan ini itu kurang lebih sehari 2 kali. Nah, ini sehari sekali kadang, kurang lebih kayak gitu. Nah, ikan bisa sehat. Kalau yang namanya cepat itu biasanya
bikin kita capek kalau kita pengen cepet-cepet terus. Kedua, ikannya juga bakalan cepet mati juga. Namanya hobi ini tuh menikmati loh prosesnya, jangan terburu-buru. Yo, mau kemana sih, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau menjual itu gampang, gimana kita mau ngejualnya, gimana cepet apa lama. Kalau lama ya kurang lebih kita bikin kualitas, artinya memerlukan waktu juga. Kalau kita pengen yang cepet, yo kasih harga yang lumayan minim, tapi dengan syarat kita jual itu agak banyak, per 100 ekor kurang lebihnya syaratnya kayak gitu. Ini sharing aja ya, bukan ngajarin. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sharing aja ya, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dalam membreeding ikan gupi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dalam kata-kata mungkin ada yang tersinggung atau gimana. Yo, namanya juga manusia ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.